Oke teman-teman, untuk menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima, PSP solusinya. Karena burung juara tentunya selalu dalam kondisi fit dan prima. PSP pasti pas buat merpati jable dan pas buat merpati manuver. Apalagi kalau burung yang mau buat dijual buat on fire, kasih PSP on fire strong, tinggi sekali, gigol boy, bungkel. Dapatkan jamu PSP di agen-agen resmi di kota terdekat Anda. Pokoknya cucuk bun-bunane gigol boy bungkel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya. Oke, untuk video kali ini saya berada di kandangnya tim Nadine Dirgas yang tentunya kemarin di gelaran acara anniversary Liga Banyumas yang bertajuk Bupati Cup dan Hari Koperasi ya. Ini adalah atas nama burung Big Man yang menjadi juara ke-1. Oke, kita sapa dengan jokinya ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi juga Mas Koco. Dengan Mas apa ini? Mas Empoh. Oh, Mas Empoh, bukan Winnie Tepoh ya. Oke, Mas Empoh, pertama saya ucapkan selamat atas prestasi burung yang bernama Big Man ya, yang menjadi juara 1. Bisa ceritakan sedikit Mas untuk mempersiapkan Big Man agar bisa bekerja maksimal kemarin? Ya, itu sih aslinya burung baru selesai mabung, baru 5 buangan lah. Ya saya kira asal dilepas sendiri kan ibaratnya nggak perlu ngelain apa jenenge, nggak perlu ngelain yang terlalu ya berlebihan ya. Berlebihan ya. Akhirnya saya paksakan aja 5 giliran mumpung dilepas sendiri. Oke. Jadi Big Man adalah player dari tim Nadine yang kebetulan ngelatihnya di lapak sendiri ya. Kemarin ya ya. di Tasaraja. Dan perlu diketahui bahwa Nadine sebetulnya baru beres mabung 5 giringan. 5 giringan sebenarnya sih belum, tenaganya belum semuanya full ya. Belum maksimal sebetulnya maksimal, ya. Belum maksimal ini tenaganya. Makanya saya ragu-ragu kemarin ya. Ragu ya, tapi ternyata alhamdulillah masih diberi rezeki ya. Nah kemarin Big Man, kalau Big Man sendiri sebetulnya karakter aslinya semi jable atau manuver itu Mas? Itu kalau Big Man manuver stabil. Pokoknya stabil polo ya. Pokoknya Langka Monsore ya. Langka Monsore. Nah kalau boleh tanya lagi nih Mas Empoh ya, Big Man itu sendiri ternakan sendiri Mas? Itu ternakan sendiri asli ring Nadine. Big Man ring Nadine. Iya. Kalau boleh tahu jalur-jalurnya ada apa Mas? Itu bebasan, jalurnya apa ya? Pokoknya dari saya betinanya beli dari Haji Ari Premium. Premium ya, itu jalurnya dari jalur Kenwood. Oh jalur Kenwood. Iya. Terus dari jantan atau betina? Betina. Iya, dari betina. Nah, jantannya itu dari Om Doni Kerawang. Oke teman-teman, jadi Big Man ternyata boleh dikatakan bapak ibunya masih jalur bebasan ya? Bebasan semua. Jalur bebasan semua ini. Bisa kita spill Mas, yang mana yang burung bernama Big Man? Oke teman-teman, ini kita spill burung yang bernama Big Man, sang jawara utama di gelaran anniversary ya Liga Banyumas. Ini adalah Big Man teman-teman. Ini teman-teman burung yang bernama Big Man. Tulangannya kandri Mas Boh ya. Stark kayak Arnold Schwarzenegger. Oke, ini burung yang bernama Big Man. Warnanya apa? Kalau manggis atau kelabu apa ini Mas? Kelabu manggis lah. Kelabu manggis. Ring PMTI tahun 2023 pendamping Nadine. Ini mutlak jalur bebasan ya Mas ya? Mutlak. Berarti ini yang melatih dari Mas Empoh? Iya, dari nol. Saya dari nol, melatih dari nol ya? Iya, dari nol. Waktu dilatih ini memang sangat kepenak atau menyusahkan ini Mas? Oh, ini alhamdulillah kepenak ya? Iya, 3 giringan udah masuk kolong. Oh, 3 giringan udah masuk kolong? Iya. Semuanya alhamdulillah pikan dari sini enak semua. Jadi paling
3 giringan 4 giringan pasti enak nolong ya. Oke teman-teman, ini luar biasa berarti ya, ini jalur bebasan tapi enak burungnya. Di kepateknya gimana Mas? Ada kendala nggak waktu ngelatih? Ini kan kebanyakan mungkin orang beranggapan untuk berasumsi kalau burung bebasan pateknya kan rada kekencengan Iya, atau ya. bolang ya. Ya, Alhamdulillah dari settingan ternakan di sini itu udah feeling lah. Feeling. Ya, dari ini sama ini udah enak buat mejahan ya. Berarti ada penghulunya ya. Iya, Ya, penghulunya. penghulunya ini dijodohin. Ya, cedera sama ini Nah. makanya dilatih alhamdulillah pada enak semua. Tapi ya yang penting latihan patek dulu. Patek dulu. Ya, dimatengin patek. Oke teman-teman, ini Big Bang sekarang masih memang bulu-bulu ya Mas Empok ya. Full. Bulu-bulu ini aja bulunya kalau saya lihat memang belum kering banget ini teman-teman, masih rada basah ya bulunya, setengah kering lah, belum mungkin ini 3-4 giringan lagi baru kering ya Mas Iya. Empok ya. Baru Ini maksimal. baru maksimal ini teman-teman. Big Man sang jawara anniversary Liga Banyumas kemarin di Lakap Tesa Raja performanya luar biasa. Nah, oke, terima kasih Mas Empok. Nah, kalau kemarin si Big Man sendiri tuh dari Mas Empok sebetulnya ada feeling nggak kemarin waktu ngalahin apa ini, feeling saya bakal juara? Ya, itu kemarin saya takutnya ya itu sih ya, cuma udah pernah lah ketemu Mega Baja. Ketemu Mega Baja ya. 08 pertama ngamen Ya. itu ketemu Mega Baja dulu ya, pas pertama baru ngamen ya. Ya, emang kalah. Ya di Nasional Karangnaga. Pernah ketemu Mega Baja Ya, kalah. ya. Cuma habis menang ketemu itu agak long feeling. Ya. Jadi boleh dikatakan kemarin lawan terberat buat Big Man Mega Baja. Mega Baja, soalnya udah pernah ketemu kalah. Nah, ini jadi setelah melewati Mega Baja, Mas Empok feeling ini bakal juara. Iya. Ya kan apa ya namanya, udah pernah ketemu ya. Takutnya ya. Iya, agak sedikit ngedon lah. Iya, kayak ngedon gitu kemarin ya. Iya. Nah, waktu masih bikin Mas Empok dulu 3 giringan ya? Iya. Langsung dilombain atau gimana Mas dulu? Enggak, pertama lomba itu di Pajarukan nasional, alhamdulillah langsung kebagian dapat bagian. Iya, bagian pas nggak selesai sih, soalnya dibagi kebagian bapak keempat ya. Oke teman-teman, ini adalah saya ngobrol seputar dari tim Nadine, burung bernama Big Man ya. Jadi mayoritas burungnya berkarakter dari jalur bebasan semua ya. Jadi ini saya akan spill berapa player lagi nih Mas dari tim Dirgas. Setelah Big Man ada apa lagi nih? Ada mahkota. Apanya Big Man ini Mas Empok? Ini termasuk kakaknya Big Man, cuma beda jantan. Beda papa. Iya, beda papa, beda jantan. Ini teman-teman jambul ya. Jambul warna model jambul atau cito ya. Ini adalah kakak Big Ben, cuma beda papa ya. Iya. Nah, kalau menurut Mas Empok sendiri nih, fanatik nggak sih warna warna burung model cito? Fanatik nggak? Menurut saya sih nggak, sama aja. Kebanyakan kan yang dilombain burung nggak cito. Oke. Ya. Jadi persentasenya 99 banding 1% ya. 99% nggak cito, citonya 1%, cuma mungkin cuma satu gitu ya. Cuma satu. Jadi yang juara ya pasti yang nggak cito. Ya. Kalau 50-50 kemungkinan ada cito yang juara. Ya. Oke teman-teman, ini menurut Mas Empok, jadi kita kan kita dari pemain-pemain merpati kadang ada yang berasumsi bahwa burung cito inilah itulah. Nah, sekali lagi saya jelaskan atau tegaskan, memang bermain burung merpati itu nggak ada rumus, bukan rumus matematika, bukan ilmu pasti intinya ya. Bukan ilmu pasti, jadi burung cito pun kan juaranya bisa. Yang tidak akan mungkin jadi juara, pasti nggak akan mungkin juara sehebat apapun burung nggak ikut lomba. Itu pasti ya Mas Empok ya. Pasti. Sehebat burung apapun, warna bagus, kerja burung,
nggak akan mungkin juara kalau nggak ikut lomba. Ya, benar. Walaupun Cito, warna blorok, warna pelontar, Ya, kalau ikut lomba pasti juara. ada harapan, Ya, ada Pak. harapan Harapan untuk juara. juara. Luar biasa. Ini kakaknya dari Big Man. Ya. Ini karakternya seperti apa Mas Upo? Sama kayak Big Man manuver stabil. Stabil sama kali. Tinggal lawan. Ninggal. Oke. Jadi kalau untuk CC, kalau sama Big Man, Saya sih Sarser. ya 11-12 lah 11-12. sama Big Man. Cuma lebih cenderung kenceng di dalam kolomnya Big Man. Oh, Big Man masuk koloni yang lebih Kolomnya sih bongkel. Oke, teman-teman, ini Cito. Udah pernah sih belum ini, Mas? Alhamdulillah udah pernah di lokalan. Lokalan. Ya, totalan 30 ya. Nah, Mahkota ini ya namanya. Mahkota, Mahkota. Oke, teman-teman, ini kakaknya Big Man, beda ibu. Nah, ngomong-ngomong kalau dari ternakannya tim Nadine ini buat player sendiri atau mungkin ikan dijualin kayak gitu Mas Mbok? ya dijual kalau harganya cocok. Oh, harganya juga, cocok, ya, nggak apa-apa ya. Kalau ya pokoknya kalau ada yang mau harga cocok dolbai. Didol ya memang menurut saya sih bermain merpati ya karena menurut saya pribadi ya bermain merpati itu ada masanya ya, Ya. masa kejayaannya itu ada. Jadi Ada. masa kejayaan dari mungkin tahun ini yang lagi in banget burung ini. Besok pergantian tahun lagi pasti ini mulai setengah redup ada muncul lagi gitu ya. Ya. Jadi jadi kita nggak boleh ego maksud dalam artian yang penting harga cocok dol ya Mas Mbok ya. Ya didol karena kalau misalkan gini ada burung 4 ini joki senang burung satu ini misalkan Big Man misalkan selama Big Man masih ada di kandang Big Man mungkin buat joki paling bagus Big Man. Oh, iya. Ya kan? Ya, benar. Menurut joki. Ya, ya. Tapi setelah Big Man mungkin keluar laku pasti ini kan masih ada 3. Ada, ya. Pasti ada yang jadi lagi yang Ya, disini lagi. Nah, itu jadi buat teman-teman kalau punya player ada yang nawar atau ada yang nanya yang penting harganya cocok didol boy. Jadi nggak jadi dol apa toh. Oke, Mas Empo ini ternyata ya dari piikannya Mas Empo mungkin adik-adik dari Big Man yang berkarakter stabil mungkin dijual ya. Ini kisaran harga berapa? Jantan betina keluar Mas Empo? Keluar, pasti keluar. Ada ya pasti keluar lah ya. Kira-kira kisaran harga berapa kalau Aduh, kalau gitu kalau harga saya nggak bisa nentuin yang namanya ada yang punya pos kali yang pos yang nentuin. nentuin. Kalau menurut Mas Po gambaran aja kira-kira yang namanya kira-kira kan kira-kira kurang apa kira-kira lebih gitu. Kira-kira berapa kisaran pasaran berapa? Itu tergantung dari ternakannya. Kalau asli indukan dari apa Bebasan. ibunya Big Man itu ya sekitar 78 lah. 7 juta 8 juta. Ya, 8 juta. Kalau anak dari ibunya satu bapak sama Big Man. Iya. Satu ibu. Satu ibu sama Big Man soalnya itu indukan utama sih. Oh, jadi indukan utama yang paling nonjol banget dari ibunya Big Man. Iya. Soalnya digadukin jantan apa aja itu keluarnya pasti bagus. Keluarnya bagus. Iya. Itu ibunya Big Man yang dari bapak siapa ya? Dari Pak Haji Ari Premium. Pak Haji Ari dari tim Premium. Ya, Premium. Itu jalurnya soalnya jalur Kenwood. Ya. Kenwood luar biasa teman-teman ini sekali lagi buat teman-teman yang berminat cara-cara dari Big Man ya dari tim Nadine Dirgas bisa hubungi Mas Empoh. Nomornya berapa Mas Empoh? 088 088 6466 6466 478. 478. Nah itu buat teman-teman yang pengen Big Man adik-adiknya bisa hubungi Mas Empoh. Terus ini masih ada 2 apa ini Mas Empoh? Ini Ini polat ya. polat ya. Kelabu telampik ini. Ini masih jalur Big Man juga Mas Empoh? Enggak. Kalau ini dari Pak Haji Ari Premium ini jalur bebasan. Cuma karakternya semi. Oke, ini langsung dari Bapak Haji Ari Premium. Jadi ini udah pernah main buat bebasan atau dari piyik belinya? Itu beli dari piyik langsung dari nol. Oh no. Tapi malah keluar semi. Karakter semi ya. Oke teman-teman, ini ternyata burung jablay atau semi pun keluar bukan dari kolong meja aja ya. Ini padahal
100% bapak ibunya bebasan ya. Bebasan itu bebasan. Malah ini keluar dari kandang peternak bebasan ya. Bebasan. Jadi keluarnya semi ya. Semi ya. Semi nih teman-teman. Tapi ini sama Big Man ada darah enggak? Ada kayaknya ada Ada ya? ya dari apa ya kakeknya itu. Kakek. Iya. Oh, Satu kakek. satu kakek. Big Man. Di tim Dirgas ini udah prestasi belum ini mas? Alhamdulillah udah prestasi di total 30 juta. Karakternya Semin teman-teman, labu telampik ya. Ada pang apa ini? Kupluk lah, kupluk atau Polet apa? lah. Polet ya, polet ini. Karakternya semi jablay. Semi ya mas? Semi. Bungkel nggak mas? Bungkel dong. Bungkel dong. Nah, sekarang kalau nggak dibungkel dibungkel. Iya. Kalau nggak goyang digoyang ya. Sakit hati nih. Oke teman-teman, yang terakhir ini apa ini mas Semon? Luar biasa nih player-playernya dari tim Nadine Dirgas ya. Ternyata semuanya dari bebasan ya mas Semon ya. Mas Oh, ini apa mas? Sniper itu belahannya mahkota. Sniper. Oh iya. Belahannya mahkota. Satu sarang jantan duanya. Iya, satu sarang jantan duanya. Oke, ini menarik lagi nih mas Empo. Ada beberapa orang sebetulnya sih ya berpendapat atau berpikiran kalau piikan si sarang jantan duanya harus dipisah. Kalau Mas Empo gimana? Itu apa ya? Mitos atau fakta? Kalau saya mitos ya. Tergantung burungnya. Sama tergantung yang latih ya. Iya juga. Ya kan? Ya itu menurut saya mitos ya. Nah ini memang pembuktian lagi ya. Jadi bermain merpati bukan ilmu pasti teman-teman, nggak ada rumusnya. Jadi ini hanya ilmu titen dan yakin aja ya. Soalnya memang ada beberapa orang, nggak semua sih, berpendapat bahwa kalau sesarang jantan duanya pasti akan satu kalah, mungkin ya. dirinya atau kinerjanya. Tapi kalau di Mas Empo gimana nih Mas Empo? Menurut saya sih biasa aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kiri ya giring. Dalam satu lapak pun atau satu giringan pun sama aja. Sama aja. Jalan semuanya jalan semua ya. Langsung tergantung rezeki lah. Tergantung rezeki memang. Sekali lagi rezeki bisa nasi ngatur. Kalau pengen rezekinya teratur, mendekat yang ke mengatur rezeki. Ya kan? Ya Mas Empo. Kalau pengen rezekinya teratur, mendekat ke yang mengatur rezeki ya. Nah, ini sniper. Sesarangnya dari mahkota. Sniper ring Nadine juga, tahun PMTI-nya tahun 2023. Pernah prestasi di mana saja ini Mas? Ini paling baru 10 besar di lomba lokalan. 10 besar lomba lokal. Ya. Kalau karakternya gimana Mas? Itu stabil. Iya, juga tinggal lawan sama aja kayak mahkota. Sama mahkota. Sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Oke, badannya bagus. Nah, kalau dari Mas Empo sendiri nih rawatannya seperti apa sih Mas? Dari pengeluaran burung dari jam berapa, keluar burungnya jam berapa, terus aktivitasnya dimandiin atau mandinya dipegang atau bersemprot atau gimana Mas? Ya sama aja sama yang lain lah. Kan enggak, menurut saya enggak sama Mas Po. Kan kadang saya pernah ngeliput dimanapun aja, ada yang rawat burung cuma disemprot, katanya sayang burungnya rusak. Ada yang memang harus dipegang, mandiin burungnya gitu. Kalau di Mas Po dipegang burungnya, dimandiin atau cuma disemprot saja Mas Po? Kalau saya sih yang penting burung itu harus keluar pagi dan sore. Iya, ngerakin. Juga kalau jemur itu nggak pernah lama, saya paling 1 jam lah. Kalau di Mas Po 1 jam. Nah, itu paling 1 jam. 1 jam. Ya, yang penting basah. Nah, basah di sini yang saya pertanyakan, basah badannya atau basah bulunya? Badan. Nah, berarti kan dipegang. Ya. Mas Po dipegang. Nah, pegang. Jadi ini memang saya kan beberapa kali sering liput merpati ya. Jadi cara rawatan kalau menurut mereka sama aja. Tapi menurut saya perhatiin memang ada bedanya. Menurut dia dimandiin. Tapi cara membandingkannya ada yang dipegang, mungkin dada ya, dibasahin. Ada yang cuma disemprot. Nah di situ makanya saya bertanya, basahnya basah badan atau bulu? Berarti di Mas Empo basah badan ya, bukan badan bulu ya. Yang penting tangan harus kering kalau pegang burung ya. Kalau habis ngelap burung harus kering lagi ya.
naik kering. Oke teman-teman, jangan sekali-kali habis makan mendoan ada minyaknya pegang burung ya. Iya. Nanti burungnya pada pecah ya. Nah kalau untuk perawatan pakai jamu apa Mas Empo? Kalau saya sih nggak pernah pakai jamu. Nggak pernah pakai jamu? Ya paling kompleks sama minyak ikan. Pemberiannya dari Habis kompleks cabut telur. habis cabut telur Ya, rata-rata di hari apa itu cabut? Sabtu Minggu. tergantung burungnya. Kadang ya ada yang kalau giliran cepet, cabutannya diundurin. Hari Senin malam baru cabut. Ada yang agak susah malam Minggu kali. Minggu. Pakai kompleks 1, minyak ikan 1. Iya. Cuma 1 kali. Cuma 1 kali itu. Pas habis cabutan. Habis cabutan, iya. Nah kalau untuk pengecoran setiap habis Senin melakukan pengecoran nggak Mas? Saya nggak pernah ngecor. Nggak masa ngecor? Ya, pokoknya tuntas ya hari Minggu. Selesai udah istirahat. Iya. Ada pemberian-pemberian lain mungkin habis capek burung dikasih tetawan atau apa-apa enggak? Ya paling itu dikasih tetawan. Ya, tetawan. Terus habis itu paginya Senin kalau enggak dimandiin basah. Iya, basah. Air kami jara atau air apa? Kami jara. Kami jara bulung atau biasa Mas Temon? Mas Temon. Biasa. Iya, biasa aja. Ya, biasa. Karena di sini ada beberapa pendapat ya, asumsi ya, kami jaranya itu harus yang bulung atau kami jara merah ya. Iya. Karena Mas Po asal kami jara nggak apa-apa lah ya. Menurut saya sama aja lah. Sama aja lah ya. Kami jara. Yang penting cara ngelatih di lapaknya ya. Yang penting cara ngelatih. Latih di lapak. Juga program burungnya. Jadi playernya Mas Temon semua ini ngelatih dari nol semua atau ada yang take over Mas Temon? Mas Temon maning. Alhamdulillah dari nol semua. Nggak ada yang beri take over, burung udah jadi itu enggak. Berarti luar biasa ini dari tim Nadine Dirgas ya, perjuangannya memang boleh dikatakan luar biasa karena memang tidak semua joki mau atau bisa ya berjuang dari nol ya. Ini Mas Empok berarti burung dari piyik dilatih sampai juara, tingkat kepuasannya memang sangat luar biasa ya. Soalnya itu kalau dari nol ada kepuasan sendiri ya, latih jadi bisa juara. Itu paling puas ya. Oke, luar biasa. Seandainya Mas Empok dibelikan sama bos burung jadi, menurut Mas Pok kalau menjuarakan ada perbedaan sendiri nggak sama burung? Kalau menurut saya itu malah jadi beban. Saya ya terus terang aja jadi beban. Kadang beli burung udah juara di saya udah jalan apa gimana itu sebenarnya resiko ya. Resiko. Makanya saya main burung itu enaknya dari nol. Latih sendiri bisa juara. Oke. Ini satu statement lagi dari Mas Empoh ya. Jadi mungkin memang karakter orang berbeda semua joki ya. Jadi ini adalah satu kebanggaan sendiri buat Mas Empoh. Prinsipnya dia bermain merpati itu pengennya ngelatih dari nol. Jadi nanti pada saat jadi itu dilombakan juara, tingkat kepuasannya sangat luar biasa. Tapi ada lagi seorang joki yang mungkin kurang suka dengan proses yang terlalu kelamaan ya. Pengennya yang instan. Beli burung jadi dilombakan. Tapi resikonya memang kalau tambah bagus berarti bisa ngerawat, bisa meneruskan. Nah, yang ditakutin kalau jadi jelek gitu. Kadang malah jadi beban. Jadi pikiran. Beban pikiran ya. Maksudnya nggak mungkin nggak bisa ngerawat, nggak bisa ngelatih ya. Pastilah buat omongan ya. Itu burung udah jadi juara kok di situ nggak juara. Itu kan jadi beban malah. Oke Mas Empoh, harapannya ke depan buat player tim Nadine Dirgas, harapannya seperti apa ini Mas Temon? Mas Temon, kita mau ngenteni bawa ya mudahnya Temon boy. Semoga ya selalu meningkat dan semoga selalu konsisten di jalur juara ya. Oke teman-teman, itu harapan dari Mas Bo dan itu adalah saya udah kupas tuntas semua jalur dari Big Man dan proses
perjuangan dari Mas Empoh yang melatih player-playernya dari nol sampai jadi player dan sampai juara. Itu suatu kebanggaan sendiri buat Mas Empoh, terutama buat joki-joki ini, buat support ya atau motivasi menurut saya. Jadi jangan mengandalkan burung instan ya, Instan, dari instan. Dari kalau menurut Mas Empoh beli burung instan resikonya beban ya, beban. Resikonya takutnya nanti kerjanya roba, nanti dikira mungkin Mas Empo nggak bisa ngerawat atau cara ngelatihnya kurang bagus ya. San ini burung kan apa ya, proses lah. Proses ya. Proses ya. Oke. Senang benar-benar Senang menikmati. ya, menikmati prosesnya, hasilnya pasti lebih membahagiakan. Oke, cukup Mas Empo ya, lumayan panjang kayaknya ini. Bisa ngelak kayaknya. Oke teman-teman, untuk menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima, BSP solusinya. Karena burung juara tentunya selalu dalam kondisi fit dan prima. BSP pasti pas buat merpati jable dan pas buat merpati manuver. Apalagi kalau burung yang mau buat dijual buat on fire, kasih BSP on fire strong, tinggi sekali, gigol boy, bungkel. Dapatkan jamu BSP di agen-agen resmi di kota terdekat Anda. Pokoknya cucuk bun-bunane gigol boy, bungkel.